Oke, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, ikan senyum yang paling manis di samping kiri Bapak Ibu. Wow. Oh, ini harus Rezeki. Jadi ganteng semua kalau senyum ya. Senang juga. Kalau kita bilang hai di Facebook bisa, kan nggak jawab. Mendingan kita hai senyum. Ya, kita bersyukur sore hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia. Karena sebagai Dia segala hormat, segala pujian. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah memelihara kita. Kita boleh ada sampai di titik ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bagi Dia segala hormat, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan. Ya Yesus telah lahir bagi kita. Ya Yesus telah lahir bagi kita. Ya Tuhan
Tuhan. Amin. Kami tidak sanggup Tuhan, hanya puji-pujian kami naikkan dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan dapat berkenan di hadirat-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Yang kuatan kepada Bapak Gembala kami Amin. Tuhan. Bapa yang di dalam surga, ini saatnya kami membuka ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, membimbing kami di dalam ibadah kami sore hari ini, biar dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Hamba serahkan ke dalam tangan Amin. Tuhan, dan berpuasalah di tempat ini. Hamba bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambut raja di atas segala raja. Kita akan nyanyi lagu yang kedua, nanti kita sambut dengan lagu yang berikutnya. Hai dunia, gembiralah. Kebaikan Tuhan dalam hidup saya sepanjang tahun ini, walaupun begitu banyak tantangan, cobaan yang saya alami, tetapi Tuhan selalu menolong dan memberikan kekuatan kepada saya. Bukan dengan kuatku melangkah, bukan dengan kuatku jalani hidup ini, tapi oleh kasih-Mu Bapa. Mungkin ada yang mau nyanyi atau yang bersaksi lagi, saya persilakan. Pak Agus dari Mataram, wah luar biasa, berikan tepuk tangan dulu. Sudah lama belum bersaksi, ya. Nah, kesaksiannya luar biasa, ya. Saya percaya akan memberkati Bapak Ibu sore hari ini. Cobaan. Jadi saya ceritakan dari bulan 7 saya sakit, bulan 8, bulan 9 saya ke rumah sakit Provinsi Mataram. Sampai di situ saya diperiksa selama 1 bulan, masih dikontrol. Setelah itu dikontrol, saya ke gereja situ, saya masih dikasih kesempatan untuk bersaksi. Saya bersaksi, sama juga tadi saya dengar lagu yang pertama, saya nangis tadi. Sama juga di Mataram saya bersaksi, itu lagu pertama saya nangis. Mungkin ada Loris juga dia kaget karena kita nangis. Pemasan ada di depan saya duduk silang, tiba-tiba pemasan datang, dia pakai daster sama tangannya pendek. Saya duduk silang, dan Yesus datang dari belakangnya, dia angkat tangan begini.
dia angkat tangan sampai tangan kanannya dia dorong Mama Hasan mau apa serang saya, pegang saya itu. Saya terpaksa, saya begini juga angkat ambil tangannya itu, ambil tangan, saya tarik, saya nempel di dada ini yang sakit sampai dada saya bunyinya itu ada kayak apa botol yang benturan itu, jadi saya sadar, saya bangun, benar air mata saya itu di wajah itu basah semua. Saya bangun kasih tahu Mama Hasan, ini gimana Mas, sudah 2 kali saya mimpi, saya bilang gitu. Jadi Mama Hasan yakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan mungkin selama ini dukungan doa dari saudara, jadi saya benar-benar sembuh. Terima kasih. Lebih Bapak Pendeta, Bapak Gembala, terima kasih doanya selama ini saya sakit. Mungkin itu aja kesaksian. Salam. Selamat. Kita akan nyanyi lagu yang kelima, karya terbesar. Karya terbesar yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia lahir dan mati bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, mendengarkan sabda firman Tuhan sore hari ini. Kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya sore hari ini. Dia sungguh baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Dan Dia mau berfirman kepada kita sore hari ini. Mari buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Tuhan, Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami. Karena kami ingin melayani Engkau, menyembah Engkau, dan mendengar kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Urapi Bapak Gembala yang menyampaikan firman. Urapi juga kami jemaat-Mu Bapak. Pakai Bapak Gembala, berikan dia hikmat kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba mohon Tuhan, agar tempat ini Tuhan Engkau jaga Tuhan Yesus, agar kami bisa fokus mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Bersihkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, singkirkan segala kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam hati kami Tuhan Yesus, agar kami hanya firman-Mu saja yang kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ya tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Hasan, dari Pak Jonathan. Sebenarnya juga ada kesaksian dari Bapak Riko, sebenarnya Bapak Riko ya. Bapak Riko kemarin kena tumor usus ya, pilores ya, nanti usus ya. Ya, dan baru beberapa minggu lalu ke Kupang untuk kontrol kembali, dan sudah dinyatakan sudah mungkin 90% sudah sembuh ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, ada Bapak Riko, Bapak Hasan, dan ada beberapa di antara kita yang sakit, tapi di akhir tahun ini Tuhan telah menyembuhkan mereka. Tuhan telah melakukan mujizat bagi mereka. Nah, dan di Sumba kemarin juga Mama Iksan sakit katanya, parah juga ya. Iya katanya saya dengar. Dalam roh ya. Iya, dia berpakaian putih bersayap, dia anak kecil yang terbang di depan saya. Ya, habis itu Bapak Abi langsung datang berdoa, saya berdoa bukan minta keselamatan, kalau memang Tuhan inginkan nyawa saya saat ini, saya sudah ikhlas, Tuhan ambil aja saja. Datang Bapak Abi langsung berdoa, langsung angkat bawa di dokter sampai di depan rumah sakit, langsung muntah langsung segar, badan saya langsung hilang. Ya, Mama Iksan juga pernah di Sumba kemarin waktu pulang itu sakit ya,
tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah. Mama Rosa juga sebenarnya beberapa minggu yang lalu harus operasi usus buntu. Ya, kemarin dia sakit sekali perutnya, dan saya cek dulu, akhirnya cek ke dokter Gani. Gani bahwa ini usus buntu, ini harus dioperasi segera. Mama Rosa bilang, jangan dulu operasi, kasih obat, belum ada uang saya katanya. Masa belum ada uang? Kasih aja obat itu, kalau memang masih sakit lagi ya terpaksa operasi katanya. Hanya dikasih obat minum, ya sambil kita berdoa, ya. Dan puji Tuhan, tidak sakit lagi ya beberapa minggu ini, ya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan menurut saya. Dan ya kalau operasi mungkin 5-10 juta, waduh tidak ada uang ini. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tangannya yang tidak kelihatan namun sedang bekerja ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada banyak sekali kesaksian, ya. Namun kalau kita masih hidup sampai sore hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal, ya. Kita akan belajar tentang kisah dari 3 orang Majus yang datang jauh-jauh untuk menyembah Yesus, ya. Jadi judul firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah belajar tentang makna Natal dari orang Majus. Oke, mungkin supaya lebih jelas ceritanya, kita membaca aja teks firman Tuhannya dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, baik, terima kasih. Cuma Mbak Ican sudah membacakan satu teks firman Tuhan yang lumayan panjang, ya. Paling tidak Bapak Ibu mendengar dan mengikuti cerita di balik kisah orang Majus. Dan saya percaya Bapak Ibu mungkin kita sudah sering mendengarkan cerita ini ketika kita merayakan Natal, ya. Nah, bagaimana kisah tentang orang Majus dari timur. Mereka hanya melihat bintang dan kemudian mereka mengikuti bintang itu sampai bintang itu menuntun mereka sampai di kandang Bethlehem di mana Yesus dilahirkan, ya. Siapa itu orang Majus? Dari orang Majus ini adalah mereka itu kerjanya itu setiap hari meneliti benda-benda luar angkasa. Mereka meneliti bintang-bintang, matahari, bulan, dan sebagainya. Pokoknya benda-benda luar angkasa itu pekerjaan mereka setiap hari, ya. Dan menurut pengetahuan mereka bahwa kalau ada bintang yang unik yang muncul berbeda dari bintang yang lain, mereka meyakini bahwa akan ada seorang raja di atas segala raja yang lahir ke dunia ini. Itu sebabnya ketika mereka melihat bintang yang ada di Bethlehem, mereka sudah tahu bahwa raja di atas segala raja telah lahir di Bethlehem, ya. Dan akhirnya mereka tidak berdiam diri, ya. Dikatakan bahwa mereka mulai mempersiapkan diri mereka dan mereka mulai jalan kaki, ya. Kalau sekarang pakai pesawat, ya. Dulu itu pakai onta di padang gurun, siang malam mungkin berbulan-bulan di tengah jalan, ya. Cuaca panas, dingin, tapi mereka tetap mengikuti bintang, berjalan sampai mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari orang Majus ini? Yang pertama adalah pelajaran untuk rendah hati. Jadi orang Majus itu bukan orang yang miskin, bukan orang bodoh. Orang Majus itu orang yang bijaksana. Mereka punya sekolah tinggi, ya. Mereka punya pekerjaan yang bagus, dan mereka juga bukan orang yang miskin, mereka orang yang kaya, ya. Tetapi mereka walaupun punya segalanya, tapi mereka tahu bahwa raja yang lahir ini lebih besar daripada mereka, lebih mulia daripada mereka. Itu sebabnya dengan kerendahan hati
mereka mulai berjalan mengikuti bintang itu. Ya. Mereka menyadari bahwa raja yang baru lahir bukan sembarang raja, tapi raja di atas segala raja. Dan pemerintahannya berlaku atas seluruh alam semesta. Jadi mereka meyakini bahwa raja yang baru lahir yaitu Yesus bukan hanya raja sebentar jadi raja terus turun takhta, tapi mereka meyakini ini raja yang lahir, dia akan memerintah untuk selama-lamanya, yaitu Mesias, yaitu Yesus yang lahir di Bethlehem. Itu yang firman Tuhan bilang, barang siapa mencari aku, ia akan hidup. Ya, seharusnya begitu. Tapi orang Majus yakin kalau Yesus hanya bayi, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Mereka merendahkan diri dan menyembah dia. Ya, jadi mari dalam perayaan Natal ini kita mau belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, yang dulu kita sombong, kita mau belajar rendah hati. Kita sudah belajar bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, berkat Tuhan akan mengikuti mereka. Amin. Sama seperti air itu ya, pasti dari gunung ke lembah. Kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, enggak mungkin dari bawah ke atas. Air mencari tempat yang rendah, demikian juga berkat Tuhan akan mencari orang-orang yang rendah hati. Ya, yang pertama adalah rendah hati. Ya, kalau selama ini kita mungkin masih sombong, kita belajar untuk rendah hati. Dalam pelajaran yang kedua adalah pelajaran untuk memberi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Majus itu ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka mempersiapkan persembahan mereka yang terbaik, yang mungkin sangat mahal pada zaman itu, untuk mereka berikan kepada Yesus. Ya, jadi ketika mereka sujud menyembah, mereka juga mengeluarkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan yang paling mahal, yang terbaik kepada Yesus. Ya, kita pun juga, ya, Tuhan mau supaya kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa sih yang terbaik dalam hidup kita yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Yang lebih mahal daripada emas, daripada mur, daripada kemenyan, hidup kita. Jadi hidup kita itu adalah persembahan yang paling mahal di hadapan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kado yang termahal dalam hidup yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita adalah hidup kita. Itu kado yang paling mahal yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai kado yang termahal, maka Tuhan akan memakai kita menjadi orang yang luar biasa. Yang persembahan kita kepada Tuhan, persembahan itu bukan hanya uang aja ya, uang, waktu, tenaga, kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Akanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kalau engkau punya suara yang bagus, nyanyi ya, persembahkan kepada Tuhan. Kayak Pak Jonathan tadi, persembahkan. Kalau engkau punya kesaksian, bersaksilah supaya banyak orang diberkati. Kalau engkau punya uang yang banyak, berilah untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Dan apapun yang talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah pelajaran untuk taat. Berjumpa sama Herodes, dan Herodes bilang, kalian pergi selidiki siapa anak yang lahir. Kalau sudah ketemu, kasih tahu saya biar saya menyembah dia juga. Tapi ketika mereka mau kembali kepada Herodes, firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan penglihatan kepada mereka dalam mimpi supaya jangan kembali lagi ke Herodes. Mereka harus cari jalan yang lain. Pasti mereka sebagai manusia, mereka pasti berpikir, kalau kita cari jalan lain, Herodes marah, mati kita. Ini raja bukan main-main. Jadi mereka ada dua pilihan, mau taat sama Herodes atau taat sama Tuhan. Ya itu berat sekali, Bapak Ibu, bayangkan presiden ya, kalau kita lawan dia, bahaya. Mereka berpikir kalau kita lari dari Herodes, tidak kasih kabar sama Herodes, pasti Herodes marah, kirim tentara
mungkin kejar kita nggak selamat. Tapi akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka akan taat kepada Tuhan. Mereka cari yang lain, apapun risiko yang terjadi, mereka memilih untuk taat kepada Tuhan. Karena mereka memilih taat kepada Tuhan, Tuhan pun berjanji akhirnya melindungi mereka sampai mereka tiba di tempat asal mereka. Karena apa? Karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita juga Bapak Ibu, kita mau belajar tentang ketaatan, bagaimana kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, jangan hanya kita dengar, tidak lakukan, tapi kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan hanya menguji dia. Tuhan mengatakan bahwa ternyata aku sudah melihat bahwa engkau adalah hambaku yang taat. Oleh karena ketaatanmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati dan keturunanmu seperti pasir di laut. Ya, karena apa? Karena ketaatannya kepada Tuhan. Ya, orang Majus juga mereka taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan orang yang taat kepada Tuhan, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi kita mau belajar memilih untuk taat kepada Tuhan lebih daripada siapapun di bumi ini. Ya, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, kesimpulannya mari kita menyambut Natal dengan memiliki kerendahan hati. Ya, yang pertama, yang kedua adalah memberikan yang terbaik, yang ketiga adalah menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini yang dilakukan oleh orang Majus, dan biarlah kita mau melakukannya dalam kehidupan kita semua. Oke.